Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kendra Zahra dengan NIM B1D210008. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah struktur konstruksi 4 dengan materi frame shear wall. Rigid frame. Struktur rangka kaku atau rigid frame adalah struktur yang terdiri atas elemen-elemen linear, umumnya balok dan kolom, yang saling dihubungkan pada ujung-ujungnya oleh joints atau titik hubung yang dapat mencegah rotasi relatif di antara elemen struktur yang dihubungkannya. Dengan demikian, elemen struktur itu menerus pada titik hubung tersebut. Seperti halnya balok menerus, struktur rangka kaku adalah struktur statis tak tentu. Shear wall. Shear wall adalah elemen struktural vertikal yang dirancang untuk menahan gaya geser lateral yang disebabkan oleh gempa bumi atau beban angin. Fungsinya adalah untuk mentransfer beban lateral ke fondasi dan mencegah bangunan runtuh. Shear wall bekerja dengan mendistribusikan beban lateral ke seluruh panjangnya. Ketika gaya lateral diterapkan pada bangunan, shear wall membengkokkan dan mengalami tegangan geser. Tegangan geser ini ditahan oleh tulangan baja di dalam shear wall. Frame shear wall. Dalam standar perencanaan gempa, untuk struktur gedung SNI 03 1726 2002, gabungan sistem antara portal dan dinding geser disebut sebagai sistem ganda. Sistem ganda akan memberikan bangunan kemampuan menahan beban yang lebih baik, terutama terhadap beban gempa. Dengan sistem ganda, maka tinggi bangunan dapat mencapai sampai 50 tingkat untuk struktur beton, sedangkan bila digunakan struktur baja dapat mencapai sampai 40 tingkat. Struktur sistem ganda atau dual system memiliki kemampuan yang tinggi dalam memikul gaya geser pada sistem gabungan antara portal dengan dinding geser, disebabkan adanya interaksi antara keduanya. Interaksi tersebut terjadi karena kedua sistem tersebut mempunyai perilaku defleksi yang berbeda. Akibat beban lateral, dinding geser akan berperilaku fleksural atau bending mode, sedangkan frame akan berdeformasi dalam shear mode. Dengan demikian, gaya geser dipikul oleh frame pada bagian atas dan dinding geser memikul gaya geser pada bagian bawah. Struktur ini terdiri dari dinding geser dan frame yang berinteraksi secara horizontal untuk menyediakan sistem yang lebih kuat dan lebih kaku. Dinding biasanya padat atau tidak berlubang oleh bukaan dan dapat ditemukan di sekitar tangga, lubang lift, dan atau di perimeter bangunan. Dinding mungkin memiliki efek positif pada kinerja frame seperti dengan mencegah keruntuhan lantai yang lemah. Sistem rangka tembok yang cocok untuk bangunan dengan jumlah lantai berkisar dari 40-60 lantai yang lebih besar daripada frame geser atau kaku secara terpisah. Bingkai penguat dan rangka baja kaku memberikan keuntungan serupa dari interaksi horizontal. Menurut standar perencanaan gempa untuk struktur gedung SNI 031726-2002, rangka pemikul momen harus sesuai dengan ketentuan dalam tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung RSNI 032847-2002 dan harus mampu memikul sekurang-kurangnya 25% dari keseluruhan beban lateral. Pemeriksaan terhadap rangka pemikul momen harus dilakukan apabila sistem rangka pemikul momen menerima beban geser akibat gempa lebih dari 10%. Bila beban lateral akibat gempa yang dipikul oleh sistem rangka pemikul momen kurang dari 10%, maka pemeriksaan terhadap kemampuan untuk memikul 25% beban lateral dapat diabaikan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sistem ganda atau dual system adalah sebagai berikut. 1. Rangka ruang yang memikul seluruh beban gravitasi. Yang kedua, pemikul beban lateral berupa dinding geser atau rangka bracing dengan rangka pemikul momen. Rangka pemikul momen harus direncanakan secara terpisah dan mampu memikul sekurang-kurangnya 25% dari seluruh beban lateral.
Yang ketiga, kedua sistem harus direncanakan mampu memikul secara bersama-sama seluruh beban lateral yang memperhatikan interaksi sistem ganda, suatu sistem struktur yang gaya-gaya lateralnya dipikul oleh rangka ruang pemikul momen ductile yang bekerja sejajar dengan dinding geser atau rangka berdasarkan kekakuan relatifnya. Tahap perencanaan sistem ganda. Tahap pertama, analisis sebagai sistem ganda. Pada analisis tahap ini umumnya memperlihatkan bahwa semua gaya lateral akan dipikul oleh dinding struktur di bagian bawah, sedangkan porsi atas akan dipikul oleh sistem rangka kaku. Jadi, ketika kolom bangunan didesain menggunakan hasil analisis dari sistem ganda, maka gaya-gaya yang diterima oleh kolom di bagian bawah akan sangat kecil. Itulah diperlukannya analisis tahap kedua, yaitu untuk sistem rangka sendiri. Tahap kedua, analisis sistem rigid frame saja. Tak perlu perhitungan ulang gaya geser dasar atau periode getar sistem rangka, tetapi cukup memakai gaya gempa. Rencana yang digunakan pada tahap pertama atau sistem ganda yang dikalikan dengan 25%-nya. Proses desain tahap kedua dimaksudkan agar kolom pada sistem rangka di bagian bawah khususnya direncanakan cukup kaku dan kuat. Karena momen rencana kolom di bagian tersebut umumnya ditentukan oleh momen rencana yang dihasilkan oleh analisis pada tahap kedua. Di sini ada gambar-gambar frame shear wall. Di sini ada sumber dan referensi yang saya gunakan. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.